Aksi saling lapor antara E dan Farhad Abbas terus berlangsung. Sehari setelah dilaporkan E ke Mabes Polri, Farhad balik melaporkan seterunya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kemarin langkah Farhad kembali dibalas E dengan mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan. Lantas seperti apa tanggapan pihak Komnas Perempuan? Lalu bagaimana dengan kebenaran kabar tentang ancaman Farhad terhadap anaknya? Pemirsa, berikut liputannya. Aksi saling lapor mewarnai perseteruan antara Farhad Abbas dengan E, wanita yang mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual pengacara sekaligus suami dari penyanyi Nia Daniati tersebut. Bermula dari laporan E ke Mabes Polri Senin lalu yang menuding Farhad telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya di sebuah hotel di Bandung bulan Juli 2013 lalu. Laporan tersebut tak pelak membuat Farhad Abbas yang tengah dililit sejumlah masalah meradang. Farhad pun tak tinggal diam dan langsung melaporkan balik E ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan sangkaan pencemaran nama baik. Tidak cukup hanya melaporkan E, Farhad juga melaporkan dua orang lainnya dengan sangkaan yang sama. Tanggal 5 Mei, hari Senin ya, 5 Mei 2014 sekitar jam 22.30 itu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan atas nama HWRSH. Ya, HWRSH ini mengaku sebagai pengacara dari FH ya. Dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang pelakunya itu terlapornya itu inisial E, perempuan ya. Terus inisial SSH, ini juga mungkin perempuan. Yang ketiga inisial MZR. FA ini merasa dicemarkan nama baiknya, difitnah, dan yang memfitnah ini juga menyampaikan keterangan palsu. E pun ternyata tak tinggal diam, merasa keselamatannya kian terancam dengan laporan balik Farhad terhadapnya. Wanita Parubaya ini lantas melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya ke Komnas Perempuan. E yang mengaku masih trauma dan depresi berharap Komnas Perempuan berada di belakangnya guna mengungkap pelecehan yang dialaminya serta memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum agar menangani kasus ini seadil-adilnya. Saya sama sekali tidak tahu, saya sama sekali juga tidak kenal dan tidak tahu apa-apa. Saya juga baru pulang dari luar kota. Saat dijemput keponakan di bandara, dibilang ada berita apa sih gitu semalam tuh. Jadi saya pikir berita apa lagi. Tadi pagi saya bangun langsung ke sini, saya nggak tahu. Saya juga minta dukungan dari sini ya, Komnas, mungkin untuk biar saya juga bisa besar hati lah ya di sini gitu. Saya sudah berat saya depresi dengan kejadian ini. Berat saya ngungkap semua ini gitu. Sampai keluarga saya juga mungkin malu ya. Sementara itu, selain menepis semua tudingan yang dialamatkan E kepadanya, melalui kuasa hukumnya, Farhad juga mensinyalir kuat dugaan ada campur tangan Ilal Ferhat, suami Regina, di balik kemunculan E. Tujuannya tak lain untuk kian memojokkan dan menjatuhkan nama baiknya. Pihak Farhad mengaku tak sekedar asal bicara. Mereka memiliki bukti kuat keterkaitan antara Ilal dan E. Untuk laporan itu, kami sudah mendengar ya, malah kami taunya dari media. Farhad dituduh gitu, diduga melakukan tindakan asusila terhadap perempuan berinisial E. Setelah kami pelajari orang-orangnya siapa, ya di situ-situ juga muter-muternya, balik-balik lagi ke Ilal itu. Jadi kami sudah bisa menebak lah apalagi. Tapi kami berdoa semoga dengan apa yang Ilal lakukan ini adalah produser yang mau ngajak Ilal main film gitu. Kan ya lumayan lah dia acting-actingnya gimana-gimana. Oh, saya pikir ini masalahnya mungkin menyangkut masalah yang kemarin asusila itu ya, mungkin ke Pak Jakir kali.
Saya kira gini ya, saya kira begini ya, setiap warga negara berhak untuk melakukan laporan ya, ketika dia menganggap bahwa ada dugaan tindak pidana yang dilakukan orang yang dilapor. Saya kira sah-sah saja. Usai sidang yang digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kuasa hukum Nia memaparkan fakta baru terkait ancaman yang diterima klien mereka dari Farhad. Yang sangat disayangkan, ancaman tersebut disampaikan lewat perantara Angga, putra sematawayangnya yang masih di bawah umur. Angga yang ketakutan dengan ancaman tersebut kabarnya sampai jatuh sakit. Pihak kuasa hukum Nia sudah berancang-ancang untuk melaporkan Farhad ke polisi terkait ancaman tersebut. Ada satu lagi yang kita minta, ini menurut informasi dari Mbak Nia, Farhad sering SMS juga yang membuat anaknya ini ketakutan, ya kan? Anaknya ini merasa seolah-olah tidak boleh di rumah, kayak mau diusir segala macam, ya kan? Ya, maksud kita janganlah saya minta sama Farhad, janganlah kita dalam kasus ini menimbulkan masalah lain. Jangan kita saling saling menteror, intimidasi gitu, ya kan? Nah, saya sedang pelajari. Kalau memang ini ada yang mengarah-ngarah ke pidana, saya akan laporkan kepada pihak berwajib. Sudah banyak laporan, ya kan? Ini katanya nanti rumah akan papa segel. Ya, dia ketakutan, merasa terteror. Nia bahkan anaknya sudah nangis-nangis itu. Meninggalkan kabar dari Farhad Abbas, ada kabar panas lainnya dari Guntur Bumi. Kabarnya Guntur Bumi yang kini mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya jatuh sakit. Benarkah sakitnya Guntur Bumi akibat depresi menjalani pemeriksaan penyidik? Dan bagaimana pula nasib Puput Melati yang ikut terseret dalam pusaran kasus hukum sang suami? Nantikan kisahnya sesaat lagi, hanya di Was-Was. Tidak bisa ketika seseorang dalam kondisi kurang sehat atau bahkan sedang sakit diambil keterangannya.